Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat dan waktu luang kepada kita semua, sehingga kita dapat menuntut ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya, sehingga semoga kita bisa menjadi umat yang mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang menjaga pandangan. Kenapa sih kita harus menjaga pandangan? Padahal kan kita berinteraksi dengan banyak orang, padahal kan kita bertemu dengan banyak orang, padahal kan kita harus berhadapan dengan banyak orang, kayak gitu. Kenapa sih? Karena menjaga pandangan itu adalah salah satu hal yang simpel, tapi itu susah untuk dilakukan, seperti itu. Kenapa susah? Karena dari tatapan mata, dari pandangan tersebut, itu tuh bisa mempengaruhi kehidupan kita, bisa mempengaruhi perilaku kita, bahkan bisa mempengaruhi isi pikiran kita, seperti itu. Makanya dalam Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, "Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Di situ, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan Allah sangat tidak menyukai hal itu. Bahkan untuk mendekati saja kita tidak boleh, apalagi untuk melakukan hal tersebut, seperti itu. Tapi kan kita hidup di masyarakat, tapi kan kita harus menghadapi banyak orang, seperti itu. Tapi di sisi lain, selain Allah melarang, pasti Allah memberikan Allah memberikan banyak cara untuk kita agar bisa terhindar, seperti itu. Contohnya, saat kita bertatapan dengan orang, saat kita harus menghadapi seseorang, kita bisa melihat mulut orang tersebut. Kita bisa melihat hidung orang tersebut, karena saat kita melihat hidung atau mulut orang tersebut, seolah-olah kita melihat mata. Karena saat kita sudah melihat mata, kita tidak tahu apa yang akan setan bisikan kepada kita, sehingga kita akan berpikir yang tidak-tidak, akan merasakan yang tidak seharusnya kita rasakan, seperti itu. Dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31, Allah mengatakan bahwa katakanlah kepada laki-laki yang beriman, jagalah pandanganmu dan jagalah kemaluanmu, karena itu adalah suatu perbuatan yang sangat disukai oleh Allah, seperti itu. Nah, kenapa sih kita tuh harus menjaga pandangan? Nah, yaitu tadi, ada istilah gadul basor, untuk menundukkan pandangan. Untuk apa? Untuk menjaga kita, karena di saat kita menjaga diri kita sendiri, maka Allah akan menjaga diri kita. Hal itu juga berlaku untuk seluruh wanita muslim, karena di saat kita menjaga pandangan, maka Allah akan menjaga. Maka dari situ kita harus melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Karena dari situ Allah ingin menjaga kita, entah itu dari perilaku-perilaku orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau bahkan dari pikiran-pikiran kotor. Maka dari itu, dari mata, ada yang bilang dari mata turun ke hati. Dari mata, apa yang sudah kita lihat, makanya akan mempengaruhi perasaan-perasaan kita, yang pada akhirnya mempengaruhi akal-akal dan pikiran-pikiran kita, seperti itu. Maka saat kita bisa menjaga diri kita dari pandangan kita yang tidak baik, maka dari itu kita bisa menjaga hati kita. Saat kita bisa menjaga hati, kita bisa menjaga pikiran kita. Masyarakat juga harus membantu orang-orang di sekitar kita untuk dapat menjaga pandangannya. Bukan hanya pandangan kita yang dijaga, tapi kita juga harus menjaga pandangan orang-orang di sekitar kita. Caranya adalah memperhatikan penampilan. Bagaimana penampilan kita itu tidak terlalu mencolok dan tidak terlalu menarik orang untuk memperhatikan kita. Karena ya tadi, dari pandangan tersebut kita tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, apa yang dirasakan oleh orang lain. Makanya selain kita bisa menjaga pandangan, kita juga harus menjaga perilaku kita agar kita bisa mencerminkan sebagai muslim yang baik, menjadi muslim yang dapat menjadi teladan seperti Nabi dan umat-umat sebelumnya. Oleh karena itu, kita sebagai muslim harus bisa meninggalkan larangan-larangan Allah dan mentaati peraturan-peraturan Allah, sehingga kita dapat terjaga, maka Allah akan menjaga kita. Pada akhirnya kita dan saudara-saudara kita semua bisa berkumpul di surga Allah. Sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.